Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Nurizki, kelas manajemen dakwah C. Saya akan menjelaskan tentang Islam moderat. Apa yang Anda ketahui tentang Islam moderat? Pada dasarnya, Islam moderat hanyalah semata-mata ingin memberitahukan kepada masyarakat pada umumnya dalam memahami Islam. Bersikap moderat dalam berislam bukanlah suatu hal yang menyimpang dalam ajaran Islam, karena hal ini dapat ditemukan rujukannya baik dalam Al-Quran, Al-Hadis, maupun perilaku manusia dalam sejarah. Mengembangkan pemahaman Islam moderat untuk konteks Indonesia dapatlah dianggap begitu penting. Bukankah diketahui bahwa di wilayah ini terdapat banyak paham dalam Islam, beragam agama, dan multi etnis? Konsep Islam moderat mengajak bagaimana Islam dipahami secara kontekstual, memahami bahwa perbedaan dan keragaman adalah sunnatullah yang tidak dapat ditolak keberadaannya. Jika hal ini diamalkan, dapat diyakini Islam akan menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Sebenarnya Islam itu sudah moderat tanpa kita harus menyebutnya dengan Islam moderat. Karena dengan kita menyebutnya dengan Islam yang moderat, maka lebih condong ke arah Islam yang harus dimoderatkan. Yang pantas disebut moderat adalah orangnya. Jadilah Muslim yang moderat. Di saat ini banyak orang yang menafsirkan arti jihad terlalu dangkal. Dia mengartikan jihad yang selalu dengan kekerasan. Padahal Islam zaman dahulu saat masa Rasulullah SAW diangkat jadi Rasul pada umur 40 tahun dan wafat pada umur 63 tahun. Dan hanya 1% jihad Rasulullah yang dengan berperang. Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat dan penggunaannya pun ada yang dengan benar dan ada yang tidak benar. Banyak oknum-oknum yang memberikan berita hanya untuk mencari AdSense atau mencari sensasi tanpa tahu kejelasan dari berita itu. Kita harus mempunyai pemikiran yang terbuka atau open-minded, atau tidak mudah berburuk sangka saat ada perbedaan agama atau organisasi. Seseorang akan mempunyai sifat toleransi yang tinggi jika ia mempunyai tingkat keilmuan yang tinggi. Sifat toleransi, keadilan, keterbukaan, kekeluargaan harus dijunjung tinggi agar terlihat indah. Kita juga harus berhati-hati dalam masuk ke organisasi, apalagi memaknai arti jihad dengan dengkal. Arti jihad sendiri adalah cara untuk mencapai tujuan yang baik. Jihad tidak mengenal putus asa, menyerah, kelesuan, tidak pula pamrih. Tapi jihad dapat dilaksanakan tanpa modal. Karena itu jihad mesti disesuaikan dengan modal yang dimiliki dan tujuan yang ingin dicapai. Sebelum tujuan tercapai dan selama masih ada modal, selama itu pula jihad dituntut untuk mengorbankan harta dan jiwanya. Karena jihad harus dilakukan dengan modal, maka mujahid atau yang berjihad tidak mengambil tetapi memberi, bukan mujahid yang menanti imbalan selain dari Allah. Karena jihad diperintahkan semata-mata demi Allah, apalagi jihad bertujuan untuk mengambil harta rampasan perang. Jihad menjadi titik tolak seluruh upaya. Karenanya jihad adalah puncak segala aktivitas. Jihad bermula dari upaya mewujudkan jati diri yang bermula dari kesadaran. Kesadaran harus berdasarkan pengetahuan dan tidak datang dengan paksaan.
Karena itu, mujahid bersedia berkorban dan tak mungkin menerima paksaan atau melakukan jihad dengan terpaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.